Hai fan Real Madrid Indonesia. Kali ini Real Madrid TV akan mengadakan giveaway jersey di setiap hari Sabtu. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Ditahan Inter di Camp Nou, nyawa Barcelona di ujung tanduk. Barcelona terancam tersingkir dari Liga Champions setelah ditahan imbang tamunya Inter Milan 3-3 pada babak penyisihan grup C, Kamis 13 Oktober 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Barcelona unggul lebih dahulu melalui aksi Ousmane Dembele pada menit ke-40. Namun Inter berhasil menyamakan kedudukan melalui aksi Nicolo Barella saat babak kedua berjalan 10 menit. Nerazzurri berbalik unggul melalui gol yang dilesakan Lautaro Martinez memanfaatkan umpan Hakan Calhanoglu pada menit ke-63. Barcelona tampil menyamakan kedudukan lewat Robert Lewandowski pada menit ke-80. Tim tamu kembali menunjukkan tajinya dan unggul melalui gol pemain yang menggantikan Calhanoglu, Robin Gosens, pada menit ke-89 memanfaatkan sodoran Lautaro Martinez. Barcelona terhindar dari kekalahan dan menjaga peluang mereka melaju ke besar lewat gol di penghujung pertandingan yang dicetak Lewandowski. Hasil imbang ini membuat Barcelona masih tercecer di urutan ketiga klasemen grup C dengan raihan 4 poin. Sementara Inter berada di posisi kedua dengan koleksi 7 poin. Barcelona menghadapi tantangan sangat berat untuk bisa memetik tiket 16 besar. Pasukan Xavi Hernandez harus memenangkan 2 pertandingan sisa, yakni saat menjamu Bayern Munchen pada 26 Oktober serta tandang ke Viktoria Plzen pada 1 November. Musim 2021-2022, Barca juga terlempar ke Liga Eropa setelah hanya bertengger di posisi ketiga grup E di bawah Bayern Munchen dan Benfica. Guardiola salahkan kehadiran Real Madrid yang persulit Liga Champions. Pelatih Manchester City Pep Guardiola menyatakan kehadiran Real Madrid yang menyulitkan Liga Champions. Manchester City dan Real Madrid menjadi 2 tim pertama yang memastikan kelolosan ke fase gugur Liga Champions musim 2022-2023. Meski keduanya hanya bermain imbang dengan lawan masing-masing, hasil tersebut mampu mengunci kelolosan mereka. Hal tersebut membuat Manchester City dan Real Madrid difavoritkan sebagai kandidat juara Liga Champions musim ini. Real Madrid berstatus sebagai juara bertahan dan belum terkalahkan di ajang tersebut. Sementara Manchester City memiliki salah satu skuad terbaik di benua Eropa saat ini. Pasukan Pep Guardiola diisi oleh Erling Haaland yang mampu mencetak 20 gol dalam 13 laga di semua ajang. Meski begitu, Pep Guardiola masih malu-malu menyinggung timnya sebagai salah satu kandidat juara. Pep Guardiola menyebut satu faktor yang membuat Liga Champions begitu sulit untuk ditaklukkan. Kenapa memenangi Liga Champions itu sulit? Karena Real Madrid selalu ada di sana, ucap Guardiola seperti dilansir dari Viaplay. Ucapan Guardiola membuka luka lama Man City di ajang tersebut pada musim lalu. Tim Manchester Biru sebenarnya mampu melaju hingga babak semifinal Liga Champions, namun Real Madrid segera mengalahkan mereka dengan agregat 6-5. Dominasi Real Madrid di ajang tersebut memang sulit untuk dihentikan. Dalam 9 musim terakhir, Real Madrid berhasil memenangi 5 edisi Liga Champions. Kylian Mbappe ingin tinggalkan PSG, Real Madrid masih bungkam. Merasa kecewa dengan posisi bermainnya di PSG besutan Christophe Galtier, Mbappe mempertimbangkan untuk meninggalkan PSG pada jendela transfer musim dingin Januari 2023. Namun kemana dia akan pergi masih belum jelas. Jurnalis kenamaan Italia Fabrizio Romano menjelaskan bahwa kesepakatan apapun sebelum musim panas mendatang tidak mungkin terjadi, termasuk keinginan Mbappe angkat kaki awal tahun depan. Mbappe tidak senang dengan situasi saat ini, tetapi Paris Saint-Germain bersikeras dia tidak akan pergi kemanapun pada Januari dan mereka ingin mempertahankannya sebagai salah satu bintang proyek, kata Romano yang dikutip Football Espanya. Sangat penting untuk melihat apa yang terjadi dalam beberapa minggu ke depan antara tim Mbappe dan PSG. Dia mengharapkan jenis proyek yang berbeda di musim panas dan ini juga tentang beberapa dinamika internal, tetapi PSG merasa dia memberi tekanan pada klub.
Soal tujuan Mbappe, Romano tidak dapat memastikan klub mana yang diinginkan pemain itu. Namun menurutnya, tidak tertutup kemungkinan Mbappe akan ke Real Madrid. Saya pikir semua klub top akan tertarik untuk mengontrak Mbappe tentu saja. Tapi satu-satunya jawaban di pihak PSG adalah dia tidak akan pergi pada bulan Januari, kata Romano. Saya masih berpikir bahwa dia akan menjadi pemain yang sempurna untuk Real Madrid. Real Madrid sendiri saat ini belum bersuara soal Kylian Mbappe angkat kaki dari PSG awal tahun depan. Pelatih Shakhtar Donetsk puas timnya tahan juara bertahan Real Madrid. Pelatih Shakhtar Donetsk, Igor Jovicevic merasa bangga atas hasil yang dicapai anak asuhnya usai menahan imbang raksasa Spanyol Real Madrid dengan skor 1-1. Mengingat keadaan dalam beberapa hari terakhir, saya bangga atas hasil yang dicapai pemain. Mereka melakukan yang terbaik meski terkadang Anda harus kehilangan kemenangan di depan mata, kata Igor Jovicevic dilansir laman resmi UEFA. Tuan rumah Shakhtar Donetsk sejatinya memimpin lewat gol Alexander Zubkov pada awal babak kedua, namun keunggulan tersebut seketika sirna pada menit-menit akhir setelah bek Madrid Antonio Rudiger mencetak gol penyeimbang. Jovicevic tak menyesali gol telat Rudiger, ia hanya fokus dengan penampilan dan hasil yang dipetik anak asuhnya, sebab Shakhtar menunjukkan semangat dan mentalitas yang berbeda saat menjalani laga kedua. Sungguh menyenangkan, saya mengatakan bahwa Madrid adalah lawan favorit saya. Sejatinya kami sangat dekat dengan kemenangan, kata Alexander. Alhasil capaian satu angka membuat Shakhtar tertahan di posisi ketiga klasemen dengan koleksi angka 5 dari sekali menang, 2 imbang dan 1 kekalahan. Sedangkan El Real masih kokoh di puncak klasemen grup F dengan poin 10. Los Merengues bahkan sudah menyegel 1 tiket lolos ke babak 16 besar Liga Champions 2022-2023.